Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui tim pembinaan pembangunan perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu meminta klarifikasi atau penjelasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Persada Geraha Mandiri yang beroperasi di wilayah Kecamatan Silat Hilir mengenai persoalan PHK terhadap 38 karyawan. Senin 10 Juli 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang juga Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu Mozaini mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Persada Geraha Mandiri yang beroperasi di wilayah Kecamatan Silat Hilir mengenai persoalan PHK terhadap 38 karyawan Senin 10 Juli 2023. Dari dokumen dan data yang telah disampaikan akan dirapatkan kembali untuk mengambil kesepakatan setelah mendapat petunjuk atau arahan dari Bupati Kapuas Hulu. Sementara itu, manajer PT Persada Geraha Mandiri Aris Darmadi memastikan PT PGM selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan. Hal ini juga termasuk dalam mengelola ketenaga kerjaan. Aris menjelaskan pihaknya memenuhi undangan Pemkab Kapuas Hulu adalah untuk melakukan klarifikasi terkait dengan kasus PHK di PT PGM, agar pemerintah daerah juga mendapatkan informasi dari sisi perusahaan dan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberikan klarifikasi dan diskusi dengan pihak Pemkab Kapuas Hulu di mana dalam melakukan restrukturisasi yang berdampak pada tenaga kerja, pihaknya telah melakukan sosialisasi pada tahun 2021 dan didampingi oleh Disnaker Trans Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat melakukan sosialisasi, pihaknya juga melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa dan karyawan, termasuk serikat pekerja. Tujuan melakukan sosialisasi adalah agar dalam melakukan program tersebut tidak menyalahi peraturan perundangan dan aspirasi dari tokoh masyarakat, perangkat desa dan karyawan atau serikat pekerja dapat pihak perusahaan terima dengan baik dan menjadi satu di antara pertimbangan dalam membuat kebijakan. Mengenai permasalahan 38 karyawan yang di PHK adalah karyawan harian lepas yang telah diikat dalam suatu perjanjian kerja harian lepas. Perjanjian kerja para karyawan ini juga telah didaftarkan di Disnaker Trans Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga menurut pandangan pihak perusahaan, status hubungan kerja sebagai karyawan harian lepas telah sah sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan, di mana perjanjian kerja harian lepas dibuat selama 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan. Adapun terhadap tuntutan karyawan yang menyebutkan telah bekerja sejak 2009 harus dibuktikan secara hukum dengan bukti-bukti yang sah dan tepat karena sifat dan fungsi karyawan harian lepas. Sedangkan dalam melakukan penyelesaian hubungan kerja pada 36 karyawan dilakukan melalui pertemuan bipartit terlebih dahulu mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada saat pertemuan bipartit, ada 36 karyawan yang menerima penyelesaian hubungan kerja dan telah dituangkan dalam perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak. Selain itu, hak-hak karyawan pembayarannya telah dipenuhi sesuai perjanjian bersama. Dengan demikian, secara hukum terhadap 36 karyawan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menyangkut karyawan bernama Beta Sulata dan Emilia Simin, Aris mengatakan masih diselesaikan permasalahan hubungan kerjanya dengan baik. Kemudian telah melakukan upaya penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar permasalahan ini dapat memiliki kepastian hukum dan tidak berlarut-larut. Ia memastikan perusahaan akan menghormati dan mematuhi apapun putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Aris juga mengatakan dalam upaya penyelesaian permasalahan kepada Beta Sulata dan Emilia Simin, perusahaan telah melakukan pembayaran kompensasi sesuai PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja atau sebesar Rp5.364.000. Pembayaran kompensasi dilakukan melalui transfer bank dan telah diterima dengan baik oleh Beta Sulata dan Emilia Simin. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.